Hai guys, welcome back to channelku. Jadi video kali ini adalah jalan cerita film. Di channel ini kalian akan diceritakan alur dari sebuah film. Tapi sebelum kalian lanjut nonton video ini, jangan lupa subscribe ya. Jadi guys, judul dari alur cerita film kali ini adalah The Colonial. Jadi guys, film dimulai dengan scene di mana sedang terjadi kerusuhan di Chile pada tahun 1973. Film ini dibintangi oleh si cantik Emma Watson yang berperan sebagai seorang pramugari yang bernama Lena. Sementara itu, kekasihnya adalah seorang aktivis dan mahasiswa yang memperjuangkan hak-hak rakyat kecil yang bernama Daniel. Di perjalanan pulang, tanpa sengaja mereka bertemu dan langsung pulang ke rumah untuk saling melepaskan rindu. Suatu pagi, Daniel menerima telepon yang membuatnya panik karena di luar sedang terjadi penangkapan terhadap pemberontak. Di luar, Daniel nekat mengambil foto pada insiden tersebut dan sialnya dia ketahuan dan pasukan keamanan menangkap mereka. Pada malam harinya, mereka dikumpulkan di sebuah lapangan untuk mencari orang-orang yang terlibat dalam pemberontakan tersebut. Sialnya, salah seorang dari mereka berkhianat dan membocorkan siapa-siapa saja yang mendukung pemberontakan itu. Daniel pun ditangkap karena dialah yang membuat poster dari aksi tersebut. Kemudian Daniel dibawa pergi, sementara Lena hanya bisa diam dan syok melihat kekasihnya dibawa pergi. Lena akhirnya pulang ke rumah, tapi rumah tersebut sudah hancur dan porak-poranda dihancurkan oleh pasukan keamanan. Kemudian scene berpindah pada Daniel yang sedang diikat di sebuah tempat. Matanya ditutup kain hitam. Kemudian mereka mulai menyiksa Daniel dengan kejam. Emma berusaha mencari keberadaan Daniel, tapi dia kekurangan informasi. Bahkan teman-teman Daniel tak bisa membantu ataupun mencari keberadaannya. Satu hal yang mereka tahu, Daniel dibawa ke sebuah tempat bernama Colonial Dignidad. Daniel yang sekarat kemudian diserahkan kepada pimpinan kolonial tersebut. Sementara itu, Lena terus berusaha mencari informasi mengenai tempat itu. Bahkan memutuskan untuk masuk dengan sukarela menjadi pelayan di tempat itu demi menyelamatkan kekasihnya Daniel. Dengan risiko, dia mungkin tidak akan bisa keluar lagi dari tempat tersebut. Lena akhirnya sampai di tempat tersebut, tempat yang terpencil dan jauh dari keramaian. Sekelilingnya dipagari dengan kawat besi berduri yang tajam. Lena dijemput oleh seorang kepala pelayan yang berperawakan kejam. Bahkan semua barang-barang yang dibawanya dibuang oleh kepala pelayan tersebut. Tiba-tiba, Lena melihat seorang bocah yang menangis keluar dari sebuah ruangan. Lena akhirnya menghadapi pimpinan kolonial tersebut yang biasa dipanggil Pius, dan dia harus menghadapi berbagai macam tes dari Pius yang tidak mudah percaya kepada siapapun, bahkan menyuruh Lena untuk membuka pakaiannya. Lena akhirnya diterima. Di tempat itu, setiap kata-kata dan perintah Pius adalah mutlak, dan semua orang harus tunduk padanya. Lena ditempatkan di bangsal khusus perempuan, yang berarti kesempatannya untuk bertemu Daniel sangat kecil. Semua gadis-gadis di sana menatap Lena dengan aneh. Kenapa orang dari luar ingin masuk ke tempat seperti ini? Sementara mereka yang dari lahir terkurung di tempat itu sangat-sangat ingin melihat dunia luar. Hari berikutnya, Lena dibawa ke sebuah ladang kentang. Di sanalah dia akan menghabiskan waktunya dengan bekerja kasar, yang bahkan untuk minum pun dibatasi oleh si kepala pelayan. Sementara itu, Daniel yang menjalani perawatan di sebuah rumah sakit mendapatkan ide. Dia akan berpura-pura sebagai orang yang mengalami gangguan saraf karena penyiksaan yang didapatkannya dan mengganti namanya menjadi Hans. Dia akhirnya ditempatkan pada sebuah gudang bengkel untuk membantu pekerja di sana.
Lena dan Daniel menghabiskan waktu berhari-hari untuk bekerja, sampai akhirnya di suatu malam, si kepala pelayan membawa paksa teman sekamar Lena yang bernama Doro. Karena penasaran, diam-diam Lena mengikuti mereka yang membawanya ke sebuah gedung, di mana di dalamnya terdapat sekumpulan para pria, dan Doro sedang duduk di hadapan pria-pria tersebut. Kemudian mereka mulai memukuli Doro. Ternyata Doro sedang dihukum karena ketahuan diam-diam menjalin hubungan dengan seorang pria yang bernama Dieter. Di tempat itu juga, Lena akhirnya melihat Daniel. Tapi tiba-tiba seseorang berteriak. Ia melihat bayangan seseorang di jendela. Lena yang kaget dan buru-buru melarikan diri ke kamarnya. Tak lama setelah itu, Pius datang ke kamar untuk memeriksa. Tapi dia tidak menemukan apapun. Akhirnya, untuk menumpahkan kekesalannya, dia menghajar kepala pelayan yang menurutnya tidak becus dalam bekerja. Pada hari ke-38, demi untuk bisa bertemu lagi dengan Daniel, Lena sengaja mandi dengan bugil di sungai. Hingga akhirnya, dia disidang dalam pertemuan pria seperti yang mereka lakukan terhadap Doro. Tapi sayangnya malam itu Daniel bahkan tidak muncul. Dia sedang merencanakan untuk melarikan diri. Lena yang sedang ketakutan menangis ditampar oleh Pius. Saat para pria juga ingin menghajar Lena, tiba-tiba alarm berbunyi karena Daniel menyentuh pagar kawat pembatas yang dipasangi listrik. Para pria kemudian berlarian untuk mencari tahu dan mendapati Daniel yang jatuh pingsan karena tersengat listrik. Yang akhirnya Lena pun terbebas dari hukuman pria-pria tersebut. Di hari ke-130, kolonial kedatangan orang-orang dari pemerintahan. Semua orang diwajibkan memakai pakaian terbaik mereka. Mereka akan dibariskan pria dan wanita untuk menyambut orang penting tersebut. Hal tersebut menjadi kesempatan untuk Lena bertemu dengan Daniel. Diam-diam dia menyelinap ke barisan di mana Daniel berdiri. Daniel melihatnya dan diam-diam menggenggam tangan Lena. Mereka menghembuskan nafas lega, akhirnya bisa bertemu setelah 130 hari terpisah. Malam harinya mereka bertemu di gudang kentang. Mereka menyusun rencana untuk melarikan diri, dan tanpa sengaja menemukan lorong bawah tanah di gudang tersebut. Dan saat Daniel sedang memeriksa lorong itu, tiba-tiba sang kepala nelayan datang menjemput Lena. Esok harinya, Lena dipanggil oleh Pius. Dia diminta untuk memata-matai seorang gadis bernama Ursel. Lena yang cerdas langsung tahu kalau Pius juga meminta Ursel memata-matainya. Suatu hari, saat Daniel sedang diperiksa kesehatannya, ternyata dia akan dijadikan objek uji coba pada gas beracun. Dan tanpa sengaja juga, Ursel menemukan foto Lena dan Daniel pada kalung Lena yang tertinggal. Malam harinya, Daniel dan Lena merencanakan untuk kabur melewati terowongan bawah tanah yang dikelilingi oleh air yang telah difotonya. Tapi karena suatu kecerobohan, foto tersebut jatuh ke tangan kepala pelayan. Mereka memaksa Lena untuk mengatakan dari mana dia mendapatkan foto tersebut. Untung saja Daniel mengarang cerita kalau itu milik paman yang bekerja di bengkel. Dan mereka pun menemukan bukti yang disusun oleh Daniel. Lena akhirnya dibebaskan. Di perjalanan menuju kamar, Lena memukul kepala si pelayan dengan kayu. Kemudian dia dan Daniel melarikan diri setelah sebelumnya mengajak Ursel untuk ikut kabur dengan mereka. Mereka berlari menelusuri terowongan yang sempit. Di ujungan terowongan hanya terdapat air. Mereka pun memutuskan untuk berenang ke ujung lainnya yang bercahaya. Tapi Ursel hampir saja kehabisan nafas saat bajunya tersangkut pada besi. Untung saja Daniel datang menyelamatkannya. Mereka akhirnya sampai di luar. Tapi sayangnya di luar Ursel tanpa sengaja menyentuh kawat jebakan yang membuatnya tertembak dan tewas. Daniel dan Lena dengan terpaksa meninggalkannya. So guys, kira-kira sampai di sini apakah Lena dan Daniel berhasil selamat? Kalian lanjutin nonton video ini sampai akhir ya. Pada hari berikutnya, mereka sampai di kantor kedutaan besar dan membeberkan bukti kekejaman Pius.
Tapi ternyata di sana mereka juga dikhianati oleh orang-orang dubes tersebut. Mereka bukan dibawa ke bandara, tapi dibawa ke sebuah tempat yang menjebak mereka untuk ditangkap oleh Pius. Untung saja Daniel dan Lena tahu lebih awal dan melarikan diri tepat saat teman pilotnya siap lepas landas. Sang pilot yang melihat Lena segera membuka pintu pesawat. Lena dan Daniel akhirnya selamat dari kejaran Pius dan orang-orangnya. Sesaat mereka merasa lega. Tapi lagi-lagi ternyata Pius meminta untuk membatalkan pesawat yang ditumpangi Lena. Sang pilot kemudian memanggil Lena. Lena memohon padanya agar mereka segera pergi dari tempat tersebut. Sang pilot pun luluh dan mereka segera lepas landas dari sana. Pius akhirnya hanya bisa melihat dari kejauhan dan film pun berakhir. Jadi guys, itu dia tadi alur cerita film The Colonial. Jadi kalau kalian suka, tolong like, comment, share, dan subscribe ya. Thank you for watching.